Halo teman-teman tanam duit semua, selamat pagi, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Hanif dan Ferry Latuhikin. Hari ini hari Senin, tanggal 20 April 2020. Ini buat tanam duit udah memasuki minggu yang ke-6, hari pertama minggu ke-6 dari working from home. Ya, semoga kita berdoa, semoga situasi COVID ini bisa segera berakhir. Nah, di seberang sana ada Ferry Latuhikin. Ferry Latuhikin, apa kabar, Bos? Baik, Bos. Thank you. Nah. Stay home. Stay. Jadi, situasi kita, market kita juga masih, ekonomi kita juga kayaknya juga kena hit lumayan dalam ya. Kita mungkin bahas apa yang lagi dilakukan oleh pemerintah kita dari globalnya, dari Amerika juga seperti apa sebagai negara adidaya, terutama yang currency-nya dipegang oleh semua negara. Nah, dampaknya apa ke kita dan pasar kita? Gimana, Fer? Kira-kira perkembangan yang terakhir ini akibat perkembangan terakhir sih cukup bagus ya. Pertama kita lihat Dow Jones Industrial Average itu sebetulnya dari bottom-nya di 18.000 so much, 200 sekian, itu udah rebound sekitar 30% ya. Ditutup di level 24.200 so much minggu lalu, Jumat. Sedangkan indeks kita, kalau kita pakai acuannya bottomnya 3.900 sekian pada waktu Maret lalu, di 4.600 juga kurang lebih 700 poin. Ya, 700 poin dibagi 3.900 juga 20% lebih ya. Atau 30% juga ya saya kira ya. Ya 25% lah. Nah sekarang kita coba pantau market ini hari. Pagi-pagi saya buka HP, saya lihat Dow Food sebagai indikator untuk bukanya Dow Jones nanti malam waktu kita, itu toh tidak turun. Ya turun sedikit tapi naik lagi, turun, naik lagi. Artinya apa? Masih tidak ada berita buruk di Amerika sana. Terhitung sampai pagi ini waktu kita. Dan indeks kita pun sempat turun berapa poin ke bawah 4.600, tapi terakhir saya buka itu udah 4.620 lagi. Artinya apa? Yang membuat merah indeks kita atau Dow Food itu saya rasa bukan bad news, tapi profit taker. Ya, karena kan naiknya cukup signifikan, ya kan? Orang-orang yang pikir ya 1, 2%, 3% gue dapat buat ya take away dulu deh profitnya, ya. Nanti baru masuk lagi lihat-lihat. Tapi secara keseluruhan saya tidak melihat adanya bad news yang bisa merongrong indeks. Pertama, kalau kita ngomong soal market kita, S&P dan lembaga rating lainnya juga mempertahankan super aim rating kita di triple B. Cuma outlook-nya aja yang negatif dari stable. Dan itu wajar. Karena apa? Karena ini tidak ada drama corona. Semua negara juga outlook-nya pasti negatif. Kedua, kita juga kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara lain, in term of economic growth, kita tuh tidak separah negara-negara maju yang bisa 5-6% GDP growth-nya turun. Sedangkan kita, worst case scenario ya 0% lah ya. Dan average, kalau memang corona ini kita bisa handle, kurvanya turun di bulan Juni, apalagi kalau lebih cepat di bulan Mei, saya yakin akan terjadi euforia di market. Karena apa? Kita pasti masih bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita dari 0% worst case scenario menjadi 2,3 atau 2,5%. It is not bad at all. Gitu loh. Nah yang ketiga, kalau kita lihat juga in term of utang kita, GDP rasio cuma 35%, artinya apa? Pemerintah masih punya ample room, masih punya ruang yang luas untuk membail out ekonomi kita. Makanya ratingnya dipertahankan oleh lembaga rating seperti S&P. Cuma outlook-nya aja negatif dan itu wajar. Iya, dalam situasi kayak gini, ratingnya masih sama, tapi outlook-nya yang agak turun sedikit ya, 1 notch ya. Exactly. Dan satu pesan saya kepada investor, itu yang paling penting dalam saat kayak begini adalah time horizon. Ya, misalnya begini, kalau indeks di bawah 5.000 ini 4.600, Anda punya time horizon minimal 1 tahun, apalagi kalau 2 tahun,
saya yakin you can still make money gitu loh ya. Karena dalam 1 tahun ke depan, ekonomi pasti akan balik lagi, bukan balik lagi dalam arti ke pre-crisis level, tapi udah roda ekonomi udah jauh berputar lagi, gitu lah ya. Jadi makanya yang perlu diperhatikan adalah juga time horizon investasi kita. Kalau main jangka pendek, memang risiko, karena indeks masih volatile. Tapi kalau kita main jangka panjang, kita trading the trend, yang namanya 1 tahun itu, pasti tahun depan semua corona udah selesai dan ekonomi rodanya berputar lagi, ya kan? Dan indeks kembali lagi normal gitu lah. Ya bukan tidak mungkin kalau umpamanya tahun depan indeks balik lagi ke 6.000 di posisi 4.600 sekarang dalam 1 tahun, bukan tidak mungkin loh ya. Saya tidak bilang pasti ya. You can make 30% gain dalam 1 tahun. Why not? Saya pun sebagai analis mengambil posisi saya beli. Jadi saya tidak khawatir dalam kasus ini bahwa indeks akan, justru kalau indeks jatuh lagi saya beli lagi karena saya melihat horizon investasi saya itu 1-2 tahun ke depan, bukan 1 minggu atau 1 hari. Jadi saya tidak perlu takut melihat ini. Fer, kalau kita bandingin sama Great Depression tahun 30-an ya kalau nggak salah. Nah, kayak gimana, Fer? Bisa ceritain nggak bedanya apa? Kalau Great Depression pada tahun 30-an itu memang pertama-tama itu disebabkan oleh memang katakanlah kayak juga termasuk kesalahan kebijakan moneter Amerika pada waktu itu. Karena ilmu ekonomi juga belum berkembang ya. Yang seharusnya memompa uang seperti sekarang, mereka justru melakukan tightening di awalnya. Sehingga kesalahan kebijakan pemerintah ini menyebabkan indeks drop, bahkan ekonomi drop sampai unemployment 25%. Satu, sekarang lebih parah memang. Tapi ingat, time frame-nya berbeda. Recovery-nya pada waktu Great Depression itu perlu tahunan ya, 7-8 tahun. Sampai akhirnya ada yang namanya Hoover, kalau nggak salah ya, big deal, great deal ya pada waktu itu istilahnya ya. Karena pada waktu itu mulailah yang namanya Keynesian Economics dimulai, yaitu pemerintah ikut campur tangan mengangkat demand. Tapi udah terlambat. Nah sekarang sejak awal ini The Fed udah mompa uang bos. Makanya yang terjadi ini aneh. Orang banyak yang nggak percaya walaupun outlook itu sangat gloomy ke depan, tapi Dow Jones itu rebound 30% loh dari 18.000 ke 24.000. Nah artinya apa? Berdasarkan leading indicator, ekspektasi masyarakat investor adalah memang ya pukulannya ini dalam, lukanya dalam ya dan panjang ya lukanya ini, tapi diharapkan dengan pompa uang atau cetak uang The Fed dan pemerintah melakukan bailout ekonomi, recovery-nya itu lebih gampang ketimbang Great Depression. Itu thank you Fer. Sekarang kalau bandingkan dengan tahun 98. Tahun 98 kan krisis di Asia. Kita adalah negara yang mungkin paling kena hit ya pada saat itu. Rupiah kita melejit dari 2.000 something sampai ke 17.000 dalam waktu singkat. Walaupun setelah itu dia turun ke bawah ke level ujungnya di 9.000-an. Tapi recovery-nya, Fer, itu dari 98 kalau kita perhatikan grafik pertumbuhan ekonomi dan juga indeks harga saham gabungan, itu butuh waktu mungkin sampai tahun 2004, Fer. Mungkin sekitar 5-7 tahun kembali recover gitu loh. Nah, kita bagaimana dalam situasi yang seperti ini ya, Fer ya? Karena kalau Amerika kan sebagai negara maju, dia punya instrumennya juga banyak, ya. Kemudian juga pelaku bisnisnya juga udah sophisticated. Nah, kalau di kita kan belum nih. Udah gitu suntikan uang dari pemerintah itu juga baru terbatas di 405 triliun ya kalau nggak salah, atau 401,5. Walaupun terakhir Bank Indonesia mengatakan bahwa Bank Indonesia akan siap menjadi last resort ya untuk membeli SBN, tetapi maksimum sebesar 25%. Kalau misalnya itu paket COVID ini sebesar 400 triliunan itu semuanya dalam bentuk surat berharga negara ya, maka BI hanya maksimum 25%, berarti cuma sekitar 100 triliun. Sementara 405 triliun itu cuma 0,2% kalau nggak salah ya dari PDB. Nah,
apakah kita akan lag behind-nya dibandingkan negara-negara lain? Ini, total budget yang disediakan pemerintah untuk corona ini itu sekitar 405 triliun atau 410 triliun, detailnya saya lupa. At least itu 2,5% dari GDP, ya. Karena GDP kita tuh 16.000 triliun, 400 sampai 2,5%, ya. Itu satu. Setengah ya? Ya, yang 0,9% itu untuk pandemic bond. 0,9%, ya. Tapi total uang yang disediakan dari pemerintah untuk membailout ekonomi itu sudah publish 2,5% dari GDP. Itu satu. Yang kedua, mengenai surat utang negara yang akan dibeli oleh BI sebanyak 25% dari total issuance, itu juga bagus. Kenapa? Kalau BI bilang, oke, semuanya gue beli 100%, pemerintah bisa-bisa tidak prudent, bos. Artinya apa? Kok ambil aja duit ini, siapa aja gue kasih, kan gitu. Ya? Iya. Ya? Take it for granted jadinya ya? Iya, jadi nggak target, bener-bener target gitu loh. Jor-joran aja sok gitu kan, karena duitnya kan bukan duit gue dari BI, gampang banget kan gitu ya. Nah ini bagus. Artinya apa? BI bilang, oke gue kasih 25%, 75% ente cari sendiri, ya kan? Nah, entah dari bank jual, ya kan, atau kepada retail, tapi pastilah ke institusional investor kayak bank gitu ya, atau dana pensiun, whatever gitu ya. Tapi poinnya adalah di sini bahwa BI is ready untuk melakukan apa yang namanya quantitative easing. Nah, quantitative easing itu yaitu membeli surat utang negara yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu satu, ya. Yang kedua, kita harus lihat lagi kondisi kita ini. Apakah nanti bulan Mei ini kurva daripada corona atau Juni, kurva dari corona ini sudah mencapai peak-nya, lantas kemudian melandai. Ya, kalau ini, soalnya ini poinnya adalah kembali lagi kurva corona itu sendiri, gitu loh. Jadi bukan berapa besar uang yang disiapkan. Kalau kurva corona ini nanjak terus misalnya sampai Desember, uang yang disiapkan berapapun juga nggak akan cukup, terlalu lama. Ya, istilahnya kalau kayak orang luka itu ditusuk itu dadanya gitu loh. Kalau sekarang ini masih kakinya. Ya, jadi kalau sekarang masih kakinya, apalagi kalau nanti Juni atau Mei akhir kurvanya sudah landai, ya ini gampang sembuhnya, bos. Tapi kalau sampai Desember itu dadanya kena ditusuk gitu loh. Ini mati semua gitu loh ya. Makanya kita harapkan juga masyarakat ini atau aparat keamanan atau aparat pemerintahan itu memang strength melakukan apa yang namanya PSBB supaya ini corona cepat selesai dan ekonomi kita bergulir lagi gitu loh. Nah, tapi balik lagi ke poin semula, yaitu indeks di 4.600 ini, apapun skenario-nya nanti, ya, kalau saya punya time horizon di atas 1 tahun, saya berani beli. Tapi tentu saya bilang 1 tahun ya, at least ya. Karena setelah 1 tahun saya yakin corona akan udah berakhir, ya kan, worst case scenario apapun juga corona akan berakhir, dying out atau ditemukan, apalagi kalau ditemukan vaksinnya, ya kan, beres semua gitu kan, ini semua orang lagi menunggu nih, ya, kalau vaksinnya muncul, saya yakin banget Dow Jones terbang ke 30.000, bos. Karena orang beli ekspektasi ya sebetulnya ya. Ya, orang beli ekspektasi. Indeks kita juga langsung 6.000 itu kalau memang benar dipublish. Oh, vaksinnya telah ditemukan dan sudah dicoba oleh orang-orang yang terinfeksi dan ternyata manjur, terbang semua dunia, bos. Ya, jadi bukan satu kuncinya. Nah, sekarang karena vaksin itu belum ditemukan, sekarang orang berharap bahwa corona ini akan dying out, ya, melalui containment. Ya, walaupun vaksinnya belum ditemukan, tapi dia pelan-pelan akan dying out, bakal mati karena containment, karena PSBB, lockdown dan segala macam. Ya, tapi kalau vaksinnya ketemu, then finish. Accelerated jadinya ya, dipercepat jadi ya. Pasti gitu, itu pasti orang berpikir balik, oh ini back to the pre-crisis level, ya kan? Dia terbang. Nah, tapi kembali lagi kita ambil worst case scenario deh, ya. Saya sebagai investor juga, selain sebagai analis tentunya. Dengan indeks 4.600 dan saya punya time horizon di atas 1 tahun, saya berani buy. Asal time horizonnya tadi saya bilang ya. Tapi kalau yang tidak punya guts untuk main reksadana saham, saya bilang lagi, kalau
1 tahun ke atas time horizon Anda tidak perlu khawatir. Tapi kalau time horizon Anda misalnya cuma 1 bulan, 2 bulan Anda perlu uang lagi, main di reksadana, saya tidak advise. Karena anything can happen. Oke. Ya. Good point. Ini Nah, Fer, one last question, Fer. Kalau rupiah gimana kira-kira, Fer, dalam situasi kayak rupiah gini? udah menunjukkan tanda-tanda balik lagi ke arah 15.000. Ya, bukan cuma terhadap rupiah saja dolar melemah, juga terhadap currency yang lain. Ya, karena apa? Karena kembali lagi, Amerika ini lucu. Semakin gawat dengan masalah ekonominya, semakin orang memburu dolar. Tapi begitu orang lihat, oh everything is okay dengan American economy, orang melepas dolar. Kan gitu ya? Ya, okay. Ini hegemony of the dollar, gitu lah. Nah, kita lihat, saya perhatikan juga terhadap Indian rupee, Philippine peso, Japanese yen, across the board, dolarnya ini melemah. Dan yang kedua, kita juga ada yang namanya positive factor kenapa rupiah menguat, yaitu rating kita dipertahankan di triple B. Oke. Jadi kalau kita sebetulnya downgrade, walaupun dolar itu melemah di sana, kalau rating kita di downgrade, dolar terbang, bos. Iya, oke. Oke, jadi kita bisa simpulin bahwa kita ke arah yang lebih baik sebetulnya sekarang ini ya, Fer, ya. Saya melihatnya bit by bit, walaupun memang tidak secepat yang orang inginkan, semua orang inginkan, tapi saya melihatnya kita masih punya kesempatan untuk katakanlah kurva corona ini turun di akhir bulan Mei atau di awal Juni, sehingga ekonomi di semester kedua ya, semester pertama itu Januari sampai Juni ya, dari Juli sampai Desember itu bisa kembali lagi roda ekonomi berputar. Apalagi kalau memang dari sisi medicine, dari sisi pengobatan, dari sisi medis, ditemukan misalnya, bukan tidak mungkin loh, di tengah jalan ditemukan antibody atau apalagi vaksinnya, ya selesai sudah masalah krisis. Oke, Pak Fer, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman tanam duit semua. Semoga juga situasinya segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Thank you, Fer. Kita akhiri pembahasan kita hari ini ya. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Ciao. Yuk.